Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Yusuf dengan NIM 04945339. Video kali ini saya akan memperhatikan tugas satu dari desain dari administrasi jaringan. Untuk tugasnya di sini, Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan: kantor pusat departemen penjualan 50 perangkat, lalu pemasarannya 30 perangkat, TI-nya 10 perangkat, servernya 5 perangkat, dan terakhir tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Selanjutnya untuk kantor cabangnya, total perangkat 20 perangkat, tersedia untuk koneksi WAN menuju kantor pusat. Alamat IP tersedia 192.168.10.0/24. Yang pertama ini desain subnet. Rancangan skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan. Tentukan untuk setiap subnet mask, alamat jaringan, rentang alamat IP, alamat broadcast. Pastikan alokasi IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Untuk tabelnya subnetting di sini. Yang kedua ini tabel routing. Buatlah tabel routing statis sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antara subnet. Cantumkan destination-nya, network, subnet mask, next hop, interface yang digunakan. Tabel routingnya. Untuk yang pertamanya desain subnet. Blok alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0/24. 256 alamat total dengan 254 alamat IP yang dapat digunakan secara otomatis. Untuk melanjut skema subnetting yang efisien, saya menggunakan variabel length subnet mask untuk mengoptimalkan alokasi alamat berdasarkan kebutuhan host saat ini, sambil menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan, misalnya dengan menambahkan buffer host tambahan di setiap subnet. Untuk kebutuhan host per subnet, yang pertama penjualan 50 host subnet /26, 62 host disable buffer untuk bertambah sehingga 100 host. Yang kedua pemasaran 30 host subnet /27, 30 host disable buffer untuk pertumbuhan hingga 20 host. Yang ketiga cabang 20 host subnet /27, 30 host disable buffer untuk pertumbuhan hingga 50 host. Yang keempat TI 10 host subnet /28, 4 host disable buffer untuk pertumbuhan hingga 20 host. Yang terakhir kelima server 5 host subnet /29, 6 host disable buffer untuk pertumbuhan hingga 20 host. Alokasi subnet dimulai dari alamat terendah 192.168.10.0 dan dikompos secara logis untuk memudahkan manajemen. Total alamat yang dialokasikan adalah 64 plus 32 plus 32 plus 16 plus 8 kemudian 192. Alamat menyisakan 104 alamat untuk aspirasi masa depan, misalnya subnet baru atau plan tambahan. Di sini tabelnya sudah selesai. Untuk catatan desainnya, subnet untuk yang pertama subnet mask berdasarkan rumus possible sama dengan 32 prefix min 2, misalnya 126 memberikan 60 host usable. Yang kedua rentang usable tidak termasuk network address alamat pertama dan broadcast address alamat terakhir. Yang ketiga alokasi ini memisahkan departemen untuk keamanan dan isolasi, misalnya menggunakan friendly switch untuk setiap subnet. Yang keempat ruang pertumbuhan. Setiap subnet memiliki buffer host tambahan. Jika perusahaan berkembang, subnet dapat diperluas atau subnet baru dapat dibuat dari sisa alamat, misalnya 192.168.10.152/29 untuk departemen baru.
yang terakhir asumsi router di kantor pusat dan cabang dapat menggunakan interface LAN /1 untuk menghubungkan subnet ini. Tidak ada yang perlu ping alamat. Yang kedua, tabel routing di statis sederhana diasumsikan untuk router di kantor pusat dan cabang. Router pusat terhubung langsung ke subnet internal penjualan pemasangan TI server via interface LAN, dan ke cabang via koneksi WAN, misalnya interface WAN dengan IP 192.168.10.97 sebagai next hop untuk subnet cabang. Router cabang terhubung langsung ke subnet cabang via interface LAN dan ke subnet pusat via koneksi WAN, misalnya interface WAN, sehingga dengan IP router pusat next hop. Dengan asumsi tambahan. Yang pertama, interface WAN antara pusat dan cabang menggunakan alamat IP dari subnet cabang, misalnya router pusat 192.168.10.197, router cabang 192.168.10.98. Yang kedua, routing statis digunakan untuk kesederhanaan dalam implementasikan yang digunakan protokol dinamis seperti OSPF jika diperlukan. Yang ketiga, next hop interface menunjukkan interface lokal untuk connect atau IP network untuk remote. Yang keempat, terakhir, tidak ada route default ditambahkan kecuali jika diperlukan untuk lalu lintas eksternal, misalnya internet. Di sini tabel sudah ada di sini untuk penjelasan keterangannya. Subnet penjualan lalu lintas internet langsung ke interface LAN. Kedua, subnet pemasaran lalu lintas internet langsung ke interface LAN. Yang ketiga, subnet cabang lalu lintas diteruskan via WAN ke router cabang. Yang keempat, subnet TI lalu lintas internal langsung ke interface LAN. Yang terakhir, subnet server lalu lintas internal langsung ke interface LAN. Di sini tabel routing status untuk router di kantor cabang. Untuk keterangannya di sini, subnet penjualan lalu lintas diteruskan via WAN ke router pusat. Subnet pemasaran lalu lintas diteruskan via WAN ke router pusat. Yang ketiga, subnet cabang lalu lintas internet langsung ke interface LAN. Yang keempat, subnet TI lalu lintas diteruskan via WAN ke router pusat. Yang terakhir, subnet server lalu lintas diteruskan via WAN ke router pusat. Sekian tugas dari saya akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.